Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini, ketika kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, kami boleh, Tuhan berikan kasih karunia untuk kami boleh bersama-sama belajar sesuatu pada malam hari ini. Apa yang sudah dipersiapkan, kiranya itu boleh membekali setiap kami, dimanapun kami berada dan dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani. Mampukan kami juga boleh belajar dengan rendah hati untuk mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh memperlengkapi dan membentuk anak-anak muda di zaman posmo ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan melalui pertemuan malam hari ini. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Dan menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hari ini akan belajar sama-sama tentang bagaimana membentuk kerohanian anak muda di zaman posmo. Ya, ini buku yang akan dibahas. Jadi sebenarnya buku ini secara khusus berjudul Membentuk Kerohanian Anak Muda di Zaman Postmodern, yaitu sebuah buku penuntun bagi para pelayan anak muda, hamba Tuhan, guru, pemimpin kelompok kecil, dan pelayan kampus. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk setiap kita para orang tua ya. Para orang tua yang dipercayakan untuk memiliki anak gitu ya. Bisa menjadi penerapan, kalaupun anak kita masih kecil itu puji Tuhan karena kita lebih dapat ilmunya lebih dahulu gitu ya. Ya, kita akan bersama-sama membahasnya. Ini adalah penulis buku ini, yaitu Richard R. Dunn, yaitu PhD Trinity Evangelical Divinity School. Dia adalah gembala sidang dari Fellowship Evangelical Free Church di Knoxville, Tennessee, di mana sebagian besar adalah anak-anak muda. Dia adalah mantan ketua dari pelayanan pendidikan di Trinity Evangelical Divinity School, Illinois, Amerika. Ya, kita akan sama-sama melihat. Nah, ada fakta penting yang harus diperhatikan. Jadi ini juga berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Richard Dunn. Yang pertama yaitu untuk membawa anak-anak muda kepada Kristus itu sebenarnya tidak bisa hanya melalui program pelayanan atau hanya menghibur mereka dan kemudian menghasilkan kematangan rohani. Jadi begini, bukan berarti program pelayanan tidak penting, bukan. Tetapi maksudnya tidak hanya melalui program saja. Namun ada sesuatu yang perlu ditambahkan ketika kita melayani anak-anak muda. Yaitu anak-anak muda ini perlu orang-orang dewasa yang pada saat itu memang sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Istilah yang dipakai di dalam buku ini adalah melangkah bersama, yaitu untuk berada di sisi mereka dengan kasih dan mengarahkan mereka atau disebut membimbing kepada juru selamat. Jadi fondasi yang harus ada di dalam sebuah pelayanan anak muda yang sehat dan efektif ini adalah kualitasnya berasal dari relasi yang ada di dalamnya. Relasi apa? Melangkah bersama dan membimbing. Itu yang berkali-kali ditekankan di dalam buku ini. Nah, apa arti melangkah bersama? Melangkah bersama adalah sikap yang mau secara tulus memahami apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh anak-anak muda. Jadi bukan hanya secara fisik saja berada bersama mereka, tetapi juga secara intelektual, emosional, sosial, dan rohani. Jadi boleh dikatakan ketika dikatakan melangkah bersama itu boleh menjadi teman seiring buat mereka, menemani mereka ya. Tentunya melangkah bersama ini butuh waktu. Kenapa? Ketika kita
memahami mereka, belajar mengerti mereka. Perlu waktu, karena tentunya percakapan tidak akan mungkin bisa dalam, hubungan tidak akan dalam kalau dalam satu kali pertemuan. Tentunya harus hidup mengerti apa yang menjadi kesukaan mereka, seperti musik mereka, gitu ya. Lagu-lagu yang jadi hit buat mereka, yang mereka sukai menjadi viral, gitu ya. Pergaulan mereka, bagaimana dengan teman-teman mereka, berbanyak hal, gitu ya. Butuh waktu. Nah, memang ketika waktu itu boleh dilalui gitu ya, sehingga boleh bisa akrab, bisa dekat, itu akan menghasilkan rasa percaya. Nah, rasa percaya sekali lagi menghasilkan suatu relasi. Nah, tentu dasarnya adalah mengapa kita melakukannya, karena kita punya komitmen untuk mengasihi mereka. Jadi ketika dikatakan ada seorang pembimbing rohani yang melangkah bersama, itu mereka berlangkah bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ketika pembimbing rohani itu bisa bersama-sama dengan anak-anak muda ini, anak-anak muda ini akan bisa bertumbuh dengan kehidupan rohani yang utuh seperti yang Allah kehendaki bagi mereka. Jadi anak-anak muda ini sekali lagi membutuhkan untuk ada orang yang boleh melangkah bersama dengan mereka. Yang selanjutnya membimbing. Nah, membimbing ini adalah tindakan yang menyatakan kebenaran secara bermakna dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian mengharuskan kita berbicara tentang kebenaran dalam kasih pada hidup orang lain. Apa implikasinya? Gitu. Yaitu implikasinya anak-anak muda ini perlu mendengar kebenaran, yaitu tentang siapa Allah, tentang siapa dirinya, tentang bagaimana hal-hal yang perlu dihargai sebagai sesuatu yang bermakna. Selain itu, anak-anak muda itu perlu mendengar kebenaran yang dikomunikasikan secara bermakna. Perlunya menerjemahkan kebenaran dalam pengalaman yang biasa dialami mereka sehari-hari. Nah, mereka ini perlu orang dewasa yang bisa terus-menerus melangkah bersama dan membimbing mereka. Nah, tentunya bukan berarti ketika ada orang dewasa yang bisa melangkah bersama mereka dan juga membimbing mereka, itu bukan berarti orang dewasa itu tidak melakukan pekerjaan apapun, tidak. Tetapi di sela-sela kesibukannya, boleh melakukan hal ini kepada mereka. Tujuannya bersama dengan mereka. Nah, tentunya kalau ketika mendengar kebenaran itu bukan berarti kita mengajarkan doktrin. Ada sesekalinya kita mengajarkan doktrin, tapi ada kalanya kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini, ketika bangun pagi, kemudian pergi keluar rumah, dengar kicauan burung, kita bisa mengatakan puji Tuhan, Allah sudah menciptakan burung, dan burung ini bisa bernyanyi dengan indah. Ya kita perlu berterima kasih sama Tuhan, Allah itu pencipta segala yang ada. Kita perlu bersyukur untuk semuanya. Misalnya begitu ya. Kemudian mungkin di daerah saya ini perumahan banyak gunung gitu ya. Nah, ketika lihat pagi hari gunungnya begitu indah gitu, kita bisa mengucap ya terima kasih Tuhan. Dan itu dikemukakan, setidak-tidaknya dikomunikasikan, setidak-tidaknya. Dengan demikian kita bisa belajar satu kebenaran dari apa yang kita lihat gitu. Dan itu kita ceritakan bersama dengan anak-anak kita. Mungkin kita bisa pada saat tertentu pergi ke suatu tempat gitu ya. Jadi banyak banyak pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita kaitkan, yaitu tentang bagaimana Allah, tentang bagaimana diri kita dan sebagainya. Gitu ya. Itu menjadi satu pelajaran yang penting. Dan ini boleh dikatakan inilah yang namanya membimbing, gitu ya. Yang penting di sini pembimbingan ini diulangi lagi, yaitu hubungan yang di dalamnya orang dewasa memberi tantangan untuk mengarahkan anak muda kepada hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Kristus. Dikisahkan di dalam buku ini ada para pengusung tilam. Masih ingat sekali ada empat orang yang membawa temannya yang lumpuh. Waktu itu teman-temannya ini ingin membawa temannya yang lumpuh itu kepada Yesus. Namun ketika mereka mau mendekati rumah di mana Yesus itu ada bersama dengan orang-orang saat itu, ternyata mereka tidak bisa masuk. Tetapi menariknya, teman-teman ini boleh
bersinergi gitu ya, bekerja sama. Bagaimana caranya supaya teman yang lumpuh ini mendapat kesembuhan daripada Tuhan? Yang dilakukan adalah mereka naik dan kemudian membongkar atap dan akhirnya menurunkan temannya yang lumpuh itu persis di depan Yesus dan kemudian Yesus sendiri boleh melihat iman dari teman-temannya ini. Ya, boleh dikatakan memang nggak mudah ketika awal. Bisa jadi kita tidak ada ceritanya di dalam Alkitab secara detail. Mungkin ketika naik ke atas itu bukan satu hal yang mudah. Mengapa? Bisa jadi temannya ini berat gitu ya. Dan kemudian belum lagi tilam yang dibawa mereka. Belum lagi mereka harus berpikir bagaimana caranya membongkar atap. Banyak hal yang dipikirkan. Tapi inilah gambaran seorang pemimpin rohani. Dia mempraktekkan melangkah bersama dan membimbing. Ada hubungan yang kreatif yang menghubungkan hati anak-anak muda dengan hati Allah. Demikian juga ketika keempat ini boleh bersama-sama melakukan sesuatu kreatif gitu ya. Sehingga akhirnya melalui keberanian mereka, kegigihan mereka, akhirnya temannya ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Ya, menarik sekali ya. Ini pengertian yang indah sekali. Demikian juga ketika kita bersama dengan anak-anak muda yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu kita perlu juga belajar mempraktekannya, melangkah bersama, membimbing supaya mereka juga bisa bertemu dengan Tuhan ya. Gambaran yang indah sekali. Jadi ketika seorang pemimpin rohani itu melangkah bersama dan membimbing, itu menunjukkan bahwa mereka itu memberi kasih dengan benar kepada anak-anak muda yang dilayani secara rohani. Nah, kita akan melihat budaya saat ini, budaya postmodern itu seperti apa. Ya, tentunya ini tidak apa ya, secara tidak bisa terlalu detail, tapi setidaknya ada gambaran yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, pengajaran Alkitab tentang Allah dan Yesus, doa dan dosa dan keselamatan sorga dan neraka di dalam budaya modern itu semakin dilihat sebagai pemikiran teologis yang sudah kuno. Di mana Allah dari Alkitab yang benar ini ditolak karena dilihat tidak sesuai dengan kerohanian yang sudah dewasa, canggih, dan bisa beradaptasi dengan kenyataan sosial di masa sekarang. Jadi yang mengakar dalam kerohanian postmodern itu adalah ketidaksukaan secara filsafat terhadap semua proposisi kebenaran yang absolut. Jadi setelah menolak Allah yang ada dalam Alkitab, maka pencari iman postmodern itu memilih menciptakan Allahnya sendiri. Allah dicari hanya untuk memperkaya kerohanian pribadi, kepuasan pribadi, dan perasaan terhubung dengan yang transenden. Hati-hati sekali. Kadang itu lebih dicari Allah yang menyukakan hati mereka, yang boleh membuat mereka senang, ya. Tetapi menghindari yang namanya Allah mungkin menegur keras akan dosa dan banyak hal lagi, ya. Nah, di dalam lingkungan yang tanda petik menciptakan Allah yang cocok bagi kita, itu gereja, agama tradisional dan janji akan sorga itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Kesenangan pribadi menjadi satu-satunya masalah yang perlu diatasi saat mengambil keputusan. Apa yang sebelumnya dianggap radikal dan ekstrim, sekarang menjadi biasa dan sudah berlaku umum. Hal yang 10 tahun yang lalu akan menjadi keprihatinan moral yang besar. Bahkan ledakan keprihatinan sekarang dilihat sebagai semacam seni. Ya, boleh dikatakan ada cara di mana mereka bisa mencari sesuatu di luar sana yang bisa memuaskan rasa memiliki dan makna hidup mereka. Ada satu keterikatan tapi sifatnya secara palsu. Yang sifatnya sementara. Misalnya, keterikatan terhadap internet, obat-obatan gitu ya, pacar, pekerjaan. Itu semua akhirnya dianggap itu bisa memuaskan rasa istilahnya memuaskan ketidakpuasan dalam diri mereka. Nah, mereka mencari itu semua berharap mendapatkan kesenangan dan bisa menjadi puas. Nah, itu suatu hal yang boleh dikatakan sesuatu di luar sana yang dimana ketika itu ditawarkan, itu membuat seseorang yang akhirnya terlibat di dalamnya itu terikat secara palsu dan sementara.
Nah, anak-anak muda ini secara alami akhirnya mulai menentukan nilai hidup mereka pada tingkatan kepuasan indrawi, konser musik, acara olahraga, dan pesta. Bukannya tidak boleh, tetapi nilai-nilainya udah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Kalau misalnya acara-acara itu, pesta itu, kalau dulunya mungkin sebatas mereka itu bisa bersuka cita, teman ulang tahun, dan sebagainya. Namun sekarang sudah beda, pesta itu diberikan untuk menghamburkan uang, hedonis gitu ya, kemudian menghabiskan apapun yang bisa. Kondisi yang tidak mudah saat ini, ketika kemudian tekanan teman itu menjadi satu hal yang luar biasa dialami anak-anak muda. Di mana anak-anak muda itu ditawarkan banyak hal, dianggap supaya bisa menjadi satu, apa ya, supaya menjadi gengnya mereka. Mereka harus siap melakukan banyak hal untuk bisa diakui. Ya, jadi itu boleh dikatakan. Dan kadang bahayanya adalah ketika seseorang ingin diterima di dalam satu kelompok dan berani melakukan banyak hal, tanpa dia disadari itu tidak menggunakan akal sehatnya lagi, kadang itu justru menjerumuskan orang-orang tersebut. Hanya karena padahal pertama kali ingin masuk di dalam satu kelompok. Memang nggak mudah untuk menolak. Namun, nah ini, jadi hal-hal ini patut dan perlu untuk diwaspadai. Karena banyak hal yang akhirnya membelenggu anak-anak muda itu sehingga akhirnya terjerumus. Boleh dikatakan ya seperti narkoba. Anak-anak ditawarkan gitu ya oleh temannya, diberitahu, ini loh, ada sesuatu yang bikin kamu senang dan sebagai happy. Dan hanya mencoba sedikit aja awal gitu ya mulainya. Jadi sesuatu tuh ketergantungan, keterikatan mulai dari hal yang kecil. Nah, ketika mereka bilang, ayo kalau kamu masuk di dalam grup ini mati aja, kecil aja. Nah, akhirnya ketika dia berani mengambil keputusan untuk mencoba dan akhirnya tanpa disadari itu membuat dia terikat. Dan akhirnya kita bisa tahu sama-sama. Nah, ini akhirnya boleh dikatakan kecanduan dan akhirnya tidak bisa lepas. Bahkan akhirnya tidak jarang kita temui orang-orang yang akhirnya terjerumus di dalam yang namanya narkoba dan banyak hal lainnya itu. Akhirnya mereka cenderung melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, mencuri dan kemudian akhirnya melakukan banyak demi untuk mendapatkan narkoba. Awalnya dimulai dari hal yang kecil, dosis yang kecil, hanya karena ingin diterima di dalam satu kelompok bersama dengan teman-teman. Nah, untuk itu para pembimbing rohani harus menawarkan kepada anak-anak muda ini suatu perjumpaan yang otentik dengan Yesus sejati. Tidak bisa kurang dari itu. Perjumpaan yang otentik adalah apa adanya, gitu ya. Yang benar-benar asli, yang tulen seperti gitu, yang otentik, benar-benar murni, yaitu mewujudkan kasih Yesus, mengajarkan kebenaran Yesus, dan meneladani hidup Yesus di tengah budaya para siswa yang secara rohani membingungkan dan sangat membebani ini. Nah, kegagalan terbesar adalah menggunakan program acara dan berbagai teknik sebagai jalan pintas untuk menciptakan adanya relasi yang dekat. Ini berdasarkan penelitian. Bukan berarti sekali lagi program acara dan teknik yang ada itu tidak boleh. Boleh. Namun, tidak hanya program acara. Diperlukan adanya hubungan relasi antara pembimbing rohani dengan anak-anak muda itu, di mana harus dilihat sebagai hubungan persahabatan antar generasi. Inilah wujud di mana para pembimbing rohani itu mau melangkah bersama dan kemudian membimbing, ya. Itu boleh menjadi teladan dan hidup pelayanan hidup bagi pengharapan ini. Jadi walau kita tidak bisa mengubah, tidak bisa menentang kondisi zaman yang semakin tanda petik menggila ini. Namun di sisi lain, ya, kita harus cepat tanggap sebagai seorang pembimbing rohani untuk menangkap kesempatan. Jangan sampai anak-anak yang kita bimbing, anak-anak muda ini, benar-benar akhirnya jauh daripada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Menarik sekali dikatakan di dalam buku ini, tidak diperlukan orang S2 untuk membuat anak-anak muda ini berhasil dan akhirnya mengenal Tuhan secara dekat. Tidak perlu. Bukan berarti S2 tidak penting, bukan. Tetapi itu
boleh dikatakan kita sendiri yang orang awam yang biasa saja bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Misalnya, boleh ini ya di sekitar kita, mungkin keponakan kita, mungkin saudara kita dan orang-orang sekitar kita, orang-orang di gereja kita gitu ya. Mulai kita memperhatikan mereka gitu ya. Walaupun kita tidak bisa membeli secara dekat, tapi cobalah juga bisa mendoakan mereka dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalaupun seorang pembimbing rohani bisa langsung bertemu dengan anak-anak muda ini lebih baik. Karena boleh melangkah bersama mereka dan kemudian menjadi pembimbing buat mereka. Nah, Yesus melangkah bersama dan membimbing Kleopas dan rekan seperjalanannya dalam perjalanan rohani di jalan menuju Emmaus. Itu ditunjukkan ketika Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit ke surga, gitu ya. Dua orang yang berjalan, salah satunya adalah Kleopas dan rekannya. Nah, disitulah Yesus membimbing. Bimbingan yang dia berikan itu sejalan dengan pikiran dan pengalaman mereka, karena mereka sedang membicarakan tentang Kristus, ya, yang disalib dan kemudian akhirnya bangkit. Nah, untuk itu, melihat kondisi yang ada, Yesus juga memberikan teladan yang indah, gitu ya. Gereja juga perlu memiliki para pembimbing rohani untuk menjawab tantangan yang ada dengan komitmen yang sama. Nah, ketika para pembimbing rohani ini menjawab panggilan untuk melangkah bersama anak-anak muda ini menjadi usaha dalam menghubungkan hati anak-anak muda kepada Yesus yang telah bangkit. Ya. Nah, untuk pembimbingan rohani itu yang dilakukan oleh para pembimbing itu punya satu kebenaran hidup yang penting, yaitu ini. Ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan yang lebih besar dari kita, tidak penting siapa yang sedang menyemangati kita di kejauhan. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang ada di samping kita di tengah pergumulan tersebut. Dan itulah yang dikatakan oleh anak muda saat ini. Bukan yang jauh yang menyemangati dia, tetapi yang ada di samping dia. Yang berjalan di tengah kondisi hidup, kondisi dunia yang penuh dengan pergumulan. Sebenarnya dengan keyakinan akan kebenaran hidup yang penting ini, makanya sudah sewajarnya sampai tingkatan tertentu seorang pembimbing rohani perlu memberikan pengaruh rohani kepada anak-anak muda, di mana mereka harus terlibat dalam realitas kehidupan anak muda. Para pembimbing rohani sekali lagi perlu mengerti apa yang mereka kumpulkan, apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka, apa yang menjadi apa ya, boleh dikatakan kegundahan hati mereka. Nah, tentu itu sekali lagi bisa terjadi ketika pembimbing rohani itu menjadi seorang sahabat, menjadi seorang rekan yang melangkah bersama dan membimbing. Nah, anak-anak muda ini membutuhkan pembimbing rohani yang mau berdoa agar roh Allah bekerja dalam hidup mereka. Berdoa bagi peperangan rohani yang harus mereka hadapi di tengah dunia yang rusak. Membimbing mereka agar bisa secara bermakna terlibat dengan kebenaran kitab suci. Mereka juga butuh pembimbing rohani yang mau melangkah bersama mereka dalam perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Tentunya mereka membutuhkan para pembimbing yang juga mau membantu mereka agar mereka punya penilaian diri yang benar. Mungkin ada konflik keluarga bisa mengatasinya, mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam hidup, misalnya pengambilan keputusan, bagaimana membangun persahabatan, mengatasi kegagalan. Nah, prinsip-prinsip ini juga bisa kita sebagai pembimbing rohani itu bisa diberikan kepada anak-anak muda untuk memperlengkapi mereka sehingga ketika kondisi zaman itu melanda mereka, mereka setidaknya punya pagar yang kuat untuk membentengi semuanya itu. Nah, singkatnya, anak-anak muda ini perlu didampingi dan kemudian dibimbing oleh para pembimbing yang mampu memahami dan terlibat dalam kerohanian yang meliputi keseluruhan hidup. Ada kalanya kita juga mengerti apa yang dia sukai. Sekali lagi apa yang menjadi viral gitu ya di dalam dunia nyata. Kita itu sekarang apa-apa bisa lewat HP ya. Di situ kita bisa lihat di YouTube, TikTok yang ada. Kita bisa tahu, oh ini toh yang terjadi, oh ini toh yang terjadi. Supaya kita bisa juga setidaknya menyelami dan mengerti mengapa mereka melakukan itu.
Mereka bertindak itu mengapa gitu ya. Jadi situ kita bisa tahu gelombang yang ada yang melanda mereka itu yang bagaimana. Tentunya kita memperlengkapi dari sisi yang berbeda supaya mereka tetap belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan di tengah kondisi dunia yang demikian. Nah, proses pembimbingan rohani itu asalnya dari suatu relasi yang sehat dan bertumbuh dengan Allah. Di sini ada segitiga yang baik, di mana semuanya itu saling berkaitan, ya. Yaitu ketika seseorang dalam keberadaan yang memiliki afeksi kepada Allah, perasaan cinta, kasih, dan sebagainya, itu bisa ditunjukkan dalam tindakan. Tindakannya adalah apa? Yaitu ketaatan dalam kasih kepada Allah. Karena dia sudah merasa dekat, sudah tahu tentang Allah, dia akan melakukan tindakan ketaatan dalam kasih kepada Allah. Namun ini semua bisa terjadi kalau kita punya pengenalan yang benar tentang siapa Allah. Nah, ketika ketiga hal ini itu boleh ada di dalam diri seseorang, dari mulai seseorang kenal yang benar siapa Tuhan, bagaimana dia mengasihi Tuhan, dan itu diwujudkan di dalam tindakan. Saya yakin percaya ini menjadi satu relasi yang indah, yang boleh sehat dan bertumbuh pada Allah. Nah, memang pada pertumbuhan anak muda yang benar dalam pengetahuan teologi, didasari dari pengetahuan intelektual tentang siapa Allah, itu akhirnya membuat mereka memiliki konsep bagaimana mereka mengenal Allah yang benar itu. Anak-anak muda yang biasa belajar kebenaran secara bermakna dalam suatu relasi yang nyata dengan Allah. Dalam kehidupan, itu adalah tujuan para pembimbing rohani ketika mereka mengkomunikasikan pengetahuan Alkitab dan teologi. Nah, pengetahuan Alkitab tentu intelektual itu tentu banyak beragamnya. Bagaimana Allah mengasihi, Allah bekerja dalam segala sesuatu dan bagaimana gitu banyak hal, terutama terhadap segala hal yang mereka hadapi, alami. Nah, ketika mereka disadarkan bahwa Allah yang ada itu yang bersama mereka adalah Allah yang mengasihi mereka, itu akhirnya membuat mereka bisa kenal siapa Allah yang benar-benar mau mengerti kondisi yang mereka alami dan banyak hal ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh. Nah, ketika ada pengalaman hidup yang boleh dialami oleh anak-anak muda itu yang mungkin bisa melibatkan emosi, itu akhirnya ketika dia bisa tahu gitu ya bagaimana Allah berkarya dalam pengalaman rohani emosional mereka gitu ya dalam kehidupan anak-anak muda ini akhirnya mereka bisa tahu oh itu Allah karena oleh mengasihi Allah mau mati buat saya Allah mau peduli dengan apa yang saya alami jadi melalui pengalaman hidup itulah kita bisa membimbing anak-anak muda bisa tahu bagaimana kasih Allah itu boleh bekerja di dalam hidup mereka. Menarik sekali ya. Nah, dari sekedar berperilaku kepada menaati Tuhan, itu maka proses pembimbing ini ke arah tindakan yang benar akan muncul dari hati yang benar. Ketika kita sudah tahu kenal siapa Tuhan, seperti tadi ya, kita tahu bahwa kita perlu bertindak yang benar. Nah, bertindak yang benar ini wujudnya adalah apa? Adanya ketaatan di dalam kasih kepada Tuhan. Jadi dasar ketika kita taat bukan karena kita takut dihukum, tapi lebih kepada karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah tahu bahwa kita punya pengetahuan bahwa pengetahuan pengenalan dari tadi ya, bagaimana mengalami pengalaman-pengalaman yang melibatkan emosi banyak hal. Akhirnya seseorang bisa tahu siapa Allah, bisa kenal Allah. Dan itu akhirnya menjadi tindakan yang benar dan itu menunjukkan ketaatan dalam kasih kepada Tuhan. Masih ingat dengan segitiga tadi ya? Ya, segitiga tadi. Hmm. Nah, segitiga tadi. Nah, ini sangat benar-benar harus menjadi patokan ya. Ini arahnya menuju ke sini ya. Tujuannya semua menuju ke sini supaya ada dasar ketika kita melakukan suatu tindakan kasih, ketaatan kasih kepada Allah itu asalnya dari mana? Sekali lagi dari pengenalan akan Allah yang benar di dalam hidup anak-anak muda ini ya. Nah, para pembimbing rohani ini sekaligus dikatakan diulang-ulang harus fokusnya pada melangkah bersama
Kemudian membimbing anak-anak muda itu sehingga mereka bisa mengalami pikiran, perasaan, dan pilihan mereka berada dalam relasi dengan Allah yang hidup. Nah, coba ada satu bagian firman Tuhan yaitu Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kita akan lihat sama-sama ya. Saya akan membacakannya dari Alkitab TB2 ya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Nah, di dalam Filipi 2, 12, 13 ini adalah kerangka penting. Bagaimana ada metode melangkah bersama, kemudian membimbing anak muda dalam perjalanan rohani mereka. Yaitu tetap mengerjakan keselamatan, ya, dengan takut dan gentar. Dan Allah ya yang akan mengerjakan di dalam kita, ya. Sekali lagi tindakan membimbing ini adalah mengarahkan anak muda untuk menghubungkan pikiran, emosi, dan pilihannya setiap hari kepada Allah yang bekerja untuk mengubah seluruh hidupnya menjadi serupa seperti Yesus. Nah, membimbing seperti melangkah bersama itu menjadi satu bagian dari perjalanan itu sendiri. Fokus kita, sekali lagi, harus hidup secara keseluruhan dalam relasi dengan Allah yang nyata dalam dunia nyata. Saya ingin percaya kita bisa akan membimbing dan melangkah bersama anak-anak muda itu awalnya karena kita juga punya relasi dengan Allah. Dengan kita tahu bahwa kita punya relasi dengan Allah, kita bisa memberikan pembimbingan, topangan buat mereka. Karena ketika kita melakukan, kita punya relasi yang indah, itu tentunya akhirnya menjadi apa ya kekuatan buat kita itu boleh membimbing mereka. Tuhan berikan kita hikmat apa yang harus dilakukan ketika kita melangkah bersama mereka. Nah, ini ada langkah-langkah praktis bagaimana proses melangkah bersama dan membimbing anak-anak muda itu, yaitu bagaimana mendengar sebelum membimbing. Nah, mendengar yang baik itu adalah proses melangkah bersama. Ya, ada dua tindakan relasi yang kudus dikatakan melangkah bersama dengan empati. Nah, melangkah bersama yang menggerakkan para pembimbing rohani itu seperti penambang. Penambang itu akan pergi ke tempat tersembunyi, ya kemudian dia menambang di daerah situ. Jadi kalau menambang itu bukan sekali dua kali gitu ya, tetapi mencari tempat yang benar-benar di situ ada harta karun. Nah, itu contohnya seperti anak muda itu seperti punya harta karun ya. Harta karun di mana kita itu mencoba menambang gitu ya. Apa yang ada di dalam diri anak muda itu, potensi yang ada. Kenapa dia bisa begini? Nah, tentunya prinsip dasar ini menarik sekali. Itu adalah arti mendengarkan dengan empati. Apa yang mereka alami. Setiap anak pasti punya pergumulan yang berbeda. Perjuangannya berbeda, ya. Banyak hal yang dialami lagi. Disinilah kita perlu menjadi penambang mendengar buat mereka itu apa yang benar-benar menjadi kegundahan hati mereka, apa perjuangan mereka, pergumulan mereka, dan banyak hal lagi. Mendengarkan dengan empati. Empati itu tidak simpati. Kalau simpati ya hanya mendengarkan dengan penuh perhatian sudah. Tetapi kalau empati itu lebih kepada saya juga ikut turut merasakan apa yang dia rasakan. Menjadi seperti dia. Menjadi apa yang dia alami bersama dengan dia. Nah, melangkah bersama dengan empati ini terjadi ketika para pembimbing rohani itu berusaha menyelaraskan apa yang sedang mereka dengar dengan apa yang sedang ingin dikatakan. Hati-hati ketika kita mendengarkan setiap anak muda itu cerita. Ada kalanya kita berikan tanggapan, ada kalanya tidak. Coba kita nanti dengarkan dulu, gitu ya. Ada kalanya kita perlu tanggapi, misalnya, oh gitu, jelas ya, oh betul sekali. Nah, tentunya melangkah bersama mendengarkan dengan empati itu perlu belajar ya. Belajar tentu ya itu sekali lagi kita butuh anugerah Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan. Ketika ada seorang anak muda mungkin mau cerita dengan kita gitu ya. Kita coba berdoa dalam hati gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan buat dia?
gitu ya. Tuhan beri hikmatmu. Nah, saya ini punya pengalaman menarik gitu ya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seorang rekan hamba Tuhan yang sudah hampir 10 tahun lebih tidak bertemu gitu. Intinya kemudian dia menghubungi saya dan menceritakan pergumulan anaknya gitu ya. Singkat cerita, saya dihubungkan dengan anaknya ini dan kemudian anaknya mengalami pergumulan yang berat gitu ya. Atas kasih karunia Tuhan, cuma saya terus terang tidak terlalu mengerti apa yang dialami karena itu berkaitan dengan bisnis yang lebih bersifat seperti hutang dan sebagainya gitu, pajak dan sebagainya. Nah, saya itu tidak mengerti secara jelas gitu ya. Nah, ternyata setelah itu saya ketika dia cerita terus di dalam hati itu saya berusaha karena ini di telepon ya bukan secara ketemu karena ada di luar kota di dalam perjalanan saya mengkonseling dia itu dalam hati itu saya bilang Tuhan tolong beri hikmatmu tolong beri hikmatmu apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya katakan kepada anak ini terus terang saya tidak terlalu ngerti apa yang dialami ya pada saat itu ya saya belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan sambil terus mendengarkan apa yang dia katakan gitu ya. Yang penting saya belajar untuk mendengarkan dulu apa yang menjadi pergumulan dia dan akhirnya ketemu dan sampai sekarang memang tetap berhubungan gitu ya. Tetap berhubungan, tetap punya relasi, kadang-kala menanyakan dia bagaimana kabarnya gitu ya. Menanyakan kepada dia bagaimana kondisinya gitu. Walaupun sampai sekarang masalahnya belum selesai. Namun ketika dia belajar untuk didengarkan secara empati, itu setidaknya membuat dia itu merasa lebih enjoy, lebih tenang, karena ada seseorang yang bisa dipercaya untuk dia bisa didengarkan. Nah, itu satu hal yang menarik ya. Perlu melangkah bersama dengan empati. Nah, anak-anak muda ini perlu mendapat kekuatan yang dihasilkan dari kebenaran mengenai identitas panggilan mereka untuk berpengaruh bagi Kristus. Nah, ini ada 9 prinsip yang mencerminkan komitmen untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Yaitu yang pertama yaitu kesadaran diri yang reflektif. Jadi kesadaran diri seorang pembimbing rohani itu harus dipupuk melalui merefleksikan semua perasaan tekanan dan pergumulan batin yang mungkin bisa membentuk secara kurang tepat komunikasi kebenaran kepada anak muda. Bagaimana kita harus juga belajar gitu ya. Kesadaran diri dari seorang pembimbing rohani itu bagaimana itu bisa juga mempengaruhi gitu, mempengaruhi ketika seseorang itu bertemu dengan anak muda ini. Yang kedua yaitu yang mencerminkan komitmen, yaitu tujuan yang benar dengan harapan yang benar. Jadi satu-satunya tujuan seorang pembimbing rohani yaitu haruslah mengatakan kebenaran dalam kasih. Tujuan yang benar dan harapan yang benar, ya satunya harapan seorang pembimbing rohani haruslah kesetiaan. Kepercayaan yang cukup, para pembimbing rohani harus berusaha mendapatkan kepercayaan agar kebenaran yang mereka katakan bisa didengarkan dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Waktu yang tepat, ya, ketika seseorang pembimbing rohani itu ngerti waktunya kapan gitu ya. Pembimbing rohani ini perlu mendengarkan apa yang saat itu sedang dialami sebelum mengatakan kebenaran ke dalam kehidupan. Perlunya melangkah bersama dengan empati yang tepat seperti tadi. Menghormati anak muda, sebisa mungkin para pembimbing rohani ini bertindak sebagai fasilitator ketika mereka membimbing dengan kebenaran. Ada tindak lanjut hubungan, yaitu perlunya komitmen menindaklanjuti suatu hubungan ketika kebenaran telah dikatakan. Ini seperti follow up ya. Jadi ketika seperti saya tadi, saya tetap membina hubungan dengan anak ini ya, untuk bisa terus menjalin komunikasi sehingga itu tetap apa ya istilahnya tetap terjalin gitu relasi yang ada. Komunikasi yang jelas yaitu para pembimbing rohani harus mengkomunikasikan kebenaran dengan sikap yang bisa mendukung pemahaman yang jelas. Nah, justru juga yang penting adalah ketika pembimbing rohani mengatakan kebenaran dalam kasih, itu mempresentasikan Allah dan kitab suci secara otentik. Para pembimbing perlu mengkomunikasikan Allah dan kebenarannya melalui cara yang konsisten dengan Dia yang telah menyatakan dirinya. Tentunya hidup para pembimbing rohani itu sama pentingnya dengan isi dari apa yang dikatakan. Jadi ini mementingkan yang namanya integritas di dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya, bagaimana menghadapi dan mengatasi konflik. Jadi sebagai seorang pembimbing rohani kita harus siap untuk menegur.
Nah, teguran itu muncul ketika kita mengatakan kebenaran dalam hidup anak muda untuk menantang suatu perilaku, pola pikir, atau kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Faktanya kita pernah mengalami masa di mana juga ada halangan dalam suatu relasi. Kita tahu sendiri bahwa relasi yang terjalin itu tidak selalu mulus. Tentunya ada hambatan dan halangan. Nah, inilah bisa terjadi konflik. Namun ada 10 prinsip untuk menegur dan menyelesaikan konflik. Yang pertama, melangkah bersama, kemudian membimbing. Perlunya menerapkan prinsip-prinsip dari melangkah bersama dengan empati tadi, dengan doa juga, serta membimbing dalam kebenaran. 10 prinsipnya seperti itu, perjuangkan suatu hubungan. Para pembimbing rohani harus memiliki kasih yang cukup untuk bisa kembali mendekati anak muda tersebut dengan keinginan yang kuat untuk mendapat pendamaian dan komunikasi yang otentik. Sadar diri, perlunya mengakui dan menerima perasaan kita ketika kita mengalami rasa sakit dalam suatu relasi. Sakit hati itu wajar dalam mengasihi dan dikasih. Kalau kita mengatakan itu dengan jujur, ah, ini tentunya akan lebih enak gitu loh. Kenapa? Karena ketika jujur itu boleh katakan ya saya sakit hati, saya kecewa. Setidaknya itu pengakuan itu boleh menjadi setidaknya titik harapan untuk mengerti bahwa apa yang saya alami itu lebih jelas untuk bisa nantinya ditangani ya. Bicara mewakili diri sendiri, gunakan kata saya dan menyatakan secara jujur. Pikiran dan perasaan kita menyatakan dengan tepat perspektif emosi kita. Misalnya, saya merasa apa? Saya merasa apa? Menegur dengan hati-hati ya. Menyatakan belas kasih intinya, tapi jangan kompromi ketika berurusan dengan dosa. Spesifik, masalah yang ada harus dijelaskan dengan jelas. Bekerja dalam suatu kerjasama, perlunya membangun suatu pemahaman bersama akan membawa kita pada satu relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kemudian kitalah yang menjadi orang dewasanya. Perlunya menghargai otoritas kita. Otoritas dari seorang pembina rohani yang dewasa harus diarahkan pada mengajar dan mendorong anak muda untuk bisa mengalami pemulihan dalam suatu relasi. Hargai individualitas. Jangan menuntut anak muda yang sedang mengeraskan hati agar menanggapi sesuai dengan harapan kita. Biarkan, berikan waktu dulu ya. Jangan langsung didatangi, kemudian dimarahi, mungkin ditegur secara frontal gitu ya. Hargai sebentar dulu, tenang dulu, emosinya ditunggu dulu gitu ya. Terus menerus menyelidiki diri kita sendiri, rela kita juga untuk ditegur, dikoreksi, dan didisiplin oleh Tuhan ketika sedang menegur dan menyelesaikan konflik dengan anak muda. Ada kalanya Tuhan juga bisa menegur dengan caranya supaya kita bisa lebih peka bagaimana harus menyelesaikan konflik misalnya dengan anak muda yang ada. Nah, bagaimana memupuk moral dalam diri anak muda? Yang pertama dikatakan bahwa masa muda adalah masa yang baik untuk menumbuhkan pemikiran moral baik yang mampu bertahan menghadapi unsur keras dari budaya yang hanya mengutamakan pengalaman indrawi. Nah, ketidakmampuan dalam diri seseorang tuh di dalam diri anak-anak pada masa muda itu kadang bisa menciptakan perasaan bodoh. Nah, itu bisa mengganggu sekali keyakinan seorang anak muda akan kemampuan pribadinya karena dia menyatakan bahwa aduh nilai saya jelek, wah berarti saya bodoh gitu ya. Nah, kadang itu mengganggu keyakinan itu yang harus dibetulkan gitu. Nah, ini kadang ketika itu berkali-kali terjadi, itu tidak secara tidak langsung. Anak ini melihat bahwa dia tidak mampu dan akhirnya dia mengalami kesulitan untuk menerima diri mereka. Dalam hal ini, sentuhan seorang pembimbing rohani terhadap batin anak muda ini kita perlu menyentuhnya dengan kasih Yesus. Itu menjadi titik awal untuk mencegah dan menghalangi kegagalan moral dalam hidup anak-anak muda. Di samping itu, lingkungan keluarga dan pelayanan secara jelas mendirikan pagar agar keterikatan akan menciptakan lingkungan yang terbaik bagi pembentukan moral yang dewasa. Jadi ada kalanya sinergi antara keluarga, orang tua, dan juga pembimbing rohani itu menarik sekali. Karena itu boleh menciptakan lingkungan yang terbaik dan pagar. Ketika seseorang, ya itu tadi ya, adanya pengakuan jujur, adanya pergumulan yang dihadapi, dengan itu membuat apa ya, lebih peka itu apa yang dialami. Termasuk juga mungkin ketika pembimbing rohani ini ada di gereja, perlunya kerjasama dengan juga dengan guru-guru yang ada di sekolah. Menarik sekali ya. Jadi itu makanya ini menjadi satu hal yang penting sekali ketika ada sinergi antara gereja, sekolah, dan juga keluarga, yaitu orang tua.
Dan agar moral mereka bisa dewasa, mereka memang butuh para pembimbing rohani yang mengasihi mereka, merangkul mereka tanpa syarat dengan penuh anugerah, sambil menjaga mereka untuk tetap bertanggung jawab atas komitmen yang ada. Dan dengan demikian, maka para pembimbing rohani itu, apakah dia sebagai orang tua atau mentor, atau guru, atau pembina rohani, itu wajib memberi teladan yang terlihat dari perkembangan moral ke arah kedewasaan. Dalam hal ini, orang tua memberi pengaruh yang tiada duanya mengenai keyakinan dan komitmen. Mereka itu, para orang tua itu menjadi gambaran hidup dari Allah yang penuh kasih dan kebenaran, belas kasihan dan kekudusan. Dan Roh Allah sendiri itu ada di sana untuk mengubah hati, yaitu tentang keberadaan, pemikiran, pengenalan, dan pengambilan tanggung jawab, yaitu tindakan. Nah, memang hanya Allah yang bisa memulihkan wilayah yang lemah itu. Tapi para pembimbing rohani sekali lagi dapat memupuk dan menciptakan ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam mereka. Dan lebih banyak mendengar, menuntun, menegur, dan berdoa bersama akan terus dibutuhkan dalam perjalanan ke arah seorang pribadi yang dewasa secara moral. Yaitu dengan bekerja bersama Tuhan, perjalanan tersebut akan menghasilkan perubahan moral. Membimbing melibatkan pemberian pemahaman tentang pergumulan iman Kristen dan panggilan untuk menang atas pencobaan. Nah, ini juga bisa ditanamkan ke dalam diri anak-anak muda. Nah, tentunya memang konseling, dukungan, dan bimbingan ini pasti diperlukan bagi terciptanya proses pemulihan yang menyeluruh. Nah, selanjutnya bagaimana menciptakan ruang bagi perjalanan rohani di zaman postmodern. Yaitu Tuhan telah membuat ruang bagi kita dan Dia memanggil kita untuk membuat ruang bagi Dia. Untuk itu kita perlu menciptakan ruang itu, yaitu membentuk kesempatan bagi anak muda kita untuk menjumpai Allah secara pribadi dan langsung. Yaitu dengan membimbing anak-anak muda kepada kedewasaan yang seharusnya dimiliki orang dewasa. Dan melalui itu mereka belajar membuat ruang mereka sendiri bagi Allah. Jadi faktanya ketika diteliti, anak-anak muda ini membutuhkan kita untuk memperlengkapi mereka dengan keahlian yang dapat mengembangkan relasi yang intim dan mengubahkan antara mereka dan Allah. Jadi ada kerinduan di dalam diri mereka untuk mereka tuh bisa dekat dengan Tuhan. Maka dari itu kita perlu memberikan ruang itu, ya. Nah, pembimbing yang aman akan menciptakan ruang yang aman. Nah, keamanan dalam relasi ini dilahirkan oleh para pembimbing rohani yang tahu apa artinya melangkah bersama Yesus melalui kelemahan, kegagalan, dan segala sesuatu yang memalukan bagi mereka. Ada kalanya mereka kita harus menanamkan kepada diri anak-anak muda itu. Tuhan mengasihi mereka tidak hanya ketika mereka mendapatkan banyak keberhasilan, tetapi justru ketika Tuhan itu ada bersama mereka. Itu melalui kelemahan yang mereka alami, kegagalan mungkin. Atau segala sesuatu yang memalukan bagi mereka. Karena Tuhan tidak melihat itu semua. Tapi sekali lagi, kita perlu menanamkan bahwa mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Yesus sudah mati untuk dia. Ini satu hal yang sangat perlu diberikan penanaman yang kuat gitu ya. Nah tentunya sekali lagi itu kesadaran itu bisa dilakukan, kebenaran itu bisa diterima ketika anak-anak muda ini mencari seseorang yang mau menghidupi kebenaran kepada mereka sebelum berusaha meyakinkan mereka tentang pentingnya kebenaran itu. Jadi ada orang yang boleh dikatakan menjadi teladan yang tidak hanya dikatakan, mengatakan apa yang dikatakan, tapi juga dia menghidupi apa yang dia katakan. Nah, anak-anak muda itu mencari orang yang demikian. Karena mengapa demikian? Karena dalam budaya postmodern ini boleh dikatakan tidak semua bisa memberikan teladan yang baik. Ya, para pembimbing itu perlu bergantung penuh pada inti fondasi dari iman Kristen yang dinyatakan dalam Alkitab. Cara mereka bergantung dan bisa melihat adalah melalui tindakan mereka sehari-hari. Itu akan lebih berbicara gitu ya, di dalam kehidupan yang ada. Nah, benang merah yang menghubungkan semuanya ini adalah penekanan pada perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Ini menjadi akar yang kuat. Yang bisa diciptakan, bagaimana kita menciptakan ruang bagi perjalanan rohani di zaman postmodern, yaitu yang pertama membuka kesempatan bagi anak muda itu mengalami pengalaman ibadah yang beragam. Nah, ini akan mempunyai kekuatan membentuk sudut pandang tentang Allah. Ya, ada kalanya anak-anak muda itu diberikan kesempatan, tanda petik ya, boleh
ke gereja lain untuk mengalami, oh ini loh ada ibadah yang seperti ini. Ada kalanya itu membuat anak itu belajar, oh ya ternyata semuanya tidak dibatasi oleh ini. Tentunya kita pasti bisa memantau ya, memantau kemana mereka itu akan pergi, gitu ya. Ibadah mungkin di mana, gitu ya, untuk mendapat sesuatu yang berbeda. Nah, kita memang setiap orang punya anggapan sendiri-sendiri ya tentang hal ini ya. Dan juga, tapi sekali lagi, itu ditujukan, tujuannya adalah apa? Untuk menciptakan satu ruang yang berbeda sehingga anak bisa bisa mungkin merasakan bagaimana Tuhan itu ada di dalam segala variasi-variasi ibadah yang ada gitu ya. Tentunya ya dia akan kembali ke gerejanya gitu ya bersama dengan kita. Tapi ada kalanya ruang perlu dibuka untuk dia bisa. Ada perlu kita juga menemani mereka. Ya ini menjadi satu usulan gitu yang bisa dilakukan ya. Nah, ini memang lebih fleksibel tentang hal ini. Yang kedua, menyediakan sumber yang bisa menciptakan pengalaman ibadah yang personal, mengembangkan suatu kehidupan doa, kontemplasi, dan lain-lainnya. Jadi ada kalanya diajak untuk lebih tenang, duduk diam, memutarkan instrumen musik, rohani gitu ya. Kemudian baca satu ayat, didoakan dan sebagainya. Itu menjadi satu cara di mana boleh dikatakan itu membuat anak muda itu bisa merasakan bagaimana intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, fasilitasi terhubungan kepala hati dan tangan dalam ibadah. Maksudnya adalah apa? Anak-anak muda ini ingin mendapat bimbingan bagaimana agar seluruh hidup mereka itu dapat dialami sebagai bentuk ibadah. Karena ibadah yang benar adalah suatu momen khusus dalam sejarah relasi dengan Allah. Nah, bagi para pembimbing rohani, kedalaman dari suatu pembimbingan rohani itu muncul dari suatu perjalanan hidup yang dalam bersama dengan Tuhan. Jadi awal kita bisa melakukan melangkah bersama semuanya itu ya bukan karena kekuatan kita ada suatu, tapi ada suatu perjalanan yang dalam bersama dengan Tuhan. Nah, tentunya usaha untuk memahami diri kita itu membutuhkan suatu gaya hidup mendengarkan Allah yang melangkah bersama kita. Oleh karena itu, perlunya menciptakan ruang bagi Allah, ini bagi para pembimbing rohani ya, dimulai dengan disiplin berdiam diri seperti doa, puasa, kesunyian, PA, mendengar dengan reflektif atau membaca bacaan rohani. Ruang bagi Allah itu ditambah dengan hati yang berserah. Ini memampukan kita untuk mengalami dan menyatakan ibadah yang benar kepada Allah. Nah, dalam menjalani secara penuh panggilan Tuhan untuk hidup bersama Dia. Setiap orang percaya, pembimbing rohani harus punya komitmen, harus punya komunitas Kristen yang otentik dengan rekan sebaya dan pembimbing. Karena Allah adalah suatu komunitas. Allah yang menciptakan komunitas dan komunitas adalah pemberian dirinya sendiri kepada manusia. Jadi pada dasarnya kita sangat membutuhkan Allah dan orang lain. Menjadi otentik adalah satu-satunya jalan yang saya tahu untuk menuju kepada kebebasan. Untuk itu, butuh kerendahan hati untuk mencari bantuan kepada seorang terapis, agar kita bisa mengatasi rasa takut ditolak dan tidak layak. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang itu mempengaruhi ketika kita berperilaku, ada baiknya kita konseling, mencari bantuan ke situ, supaya kita akhirnya menjadi orang yang otentik, sehingga itu tidak membuat batu sandungan bagi orang-orang yang nanti akan kita layani, terutama anak-anak muda. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai pribadi yang telah dipulihkan? Pertama, kita perlu merangkul rasa sakit sebagai bagian dari pertumbuhan kita dalam anugerah. Tentunya anak-anak Allah dipanggil untuk menghadapi rasa sakit tersebut agar dapat menemukan pemulihan dari anugerah Allah. Mengintegrasikan secara aktif ketiga disiplin pertama, menilai perjalanan rohani sendiri, menciptakan ruang bagi hidup pribadi bersama Allah, dan hidup di dalam komunitas. Yaitu ini ketikanya ini semua aspek dari perawatan kesehatan rohani ini sangat menentukan dalam pemulihan diri yang terluka. Nah, tentunya visi melangkah bersama dan membimbing ini memanggil kita, para pembimbing rohani, untuk menjadi pemimpin yang terus bersama, menjadi orang yang melakukan perjalanan rohani di dunia batin anak-anak muda postmodern. Untuk itu, tugas tersebut dipersiapkan ketika kita terus mengakui dan menanggapi Bapa kita yang terus melangkah bersama kita. Dia fokus, sabar,
dan berkomitmen untuk terus bersama dengan kita. Nah, kenyataannya, jika kita mendengar Allah sebenarnya sedang memulai percakapan dengan kita, apakah kita mau memiliki untuk terus bersama dengan Dia? Akhirnya, mari kita melangkah bersama dan memimpin bersama dengan Allah yang terus mau melangkah bersama kita. Mari kita melangkah dalam iman dan berserah akan pimpinannya. Mari kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti ya dengan setia gitu ya. Jadi terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin memberi pertanyaan, mungkin ada dialog dua arah, silakan. Kita saling sama-sama belajar ya. Jadi menurut saya materi yang saya dengarkan ini menurut saya belajar sesuatu itu kalau kita punya anak-anak remaja materi ini bisa kita terapkan ya untuk anak-anak kita atau kalau kita bertemu dengan remaja ya eh, kita bisa ikut membimbing mereka begitu. Jadi saya melihat memang sangat dibutuhkan kita ini yang dewasa ini menjadi orang-orang yang sehat secara spiritual ya, sehat emosional. Semakin kita sehat, semakin kita bisa memberikan pengaruh yang sehat kepada anak-anak remaja atau pemuda begitu ya. Jadi dibutuhkan pertumbuhan ya. Jadi kita sendiri pun bertumbuh sehingga pertumbuhan itu pun juga eh, eh, bisa ditularkan ya kepada anak-anak remaja atau pemuda begitu ya. Saya pikir kita sebagai orang tua atau kita sebagai pelayan di gereja ya, apa yang menjadi tindakan-tindakan kita ini menjadi teladan buat anak-anak untuk melihat bagaimana kita beriman kepada Allah begitu ya. Bagaimana kita berharap, bagaimana kita taat, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dan seluruh hidup kita ini mereka bisa meniru ya, mereka bisa belajar. eh jadi saya pikir kita memberikan pengaruh kepada anak-anak pemuda remaja ini sangat terbatas. Karena ada waktunya, misalnya kalau kita punya anak ini, anak-anak SMA setelah lulus mereka bisa pergi ke sekolah di luar kota, di luar negeri, atau pengaruh kita sudah hilang karena mereka sudah lebih banyak bersama teman-teman, ya. Sehingga ketika mereka punya iman yang teguh, mereka bisa mempertahankan iman di tengah-tengah kemajemukan iman-iman yang lain-lainnya begitu ya. Mereka bertemu dengan berbagai agama, budaya. Diharapkan mereka sudah bisa punya keteguhan ya untuk mereka bisa kuat di situ ya. Jadi rekan-rekan, jadi menurut saya kesempatan memberikan pengaruh itu sangat terbatas ya. Jadi kalau anak kita SMP, SMA, kuliah, setelah itu mereka akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita tidak berpacuh memberikan pengaruh itu, maka dunia ini memberi pengaruh kepada mereka dan mereka bisa lebih banyak mengikuti konsep-konsep duniawi begitu ya. Oke, saya berhenti di sini. Mungkin rekan-rekan yang ada ingin mau mau mencoba untuk menanggapi ya, kita sama-sama saling belajar. Silakan kalau ada yang ingin bisa buka mic,
lalu bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan atau kita sama-sama saling bertumbuh ya. Silakan, apakah ada rekan-rekan yang ingin menanggapi? Kalau ada, ya. Kehadiran Bapak Ibu boleh menjadi berkat buat pelayanan kami. Jadi saya sangat menghargai ya pelayanan kabel ini ingin memang menguatkan kehidupan keluarga dan harapannya bisa menjadi berkat buat gereja-gereja ya. Jadi kami menjadi para church yang mendukung gereja-gereja untuk gereja punya keluarga yang kuat. Jadi Bapak Ibu boleh kehadiran Bapak Ibu mendukung pelayanan ini. Bapak Ibu juga bisa mendukung pelayanan ini melalui doa, dana maupun daya ya. Kita sama-sama bersinergi memberkati keluarga-keluarga gereja-gereja. Oke. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akan tutup di dalam doa ya. Eh, Oke, saya tutup di dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu. Materi ini akan ditaruh di YouTube. Bapak Ibu yang ingin mengulangi dan ingin mendengarkan materi-materi kabel yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2022, Bapak Ibu boleh menulis Daniel Irot begitu di situ, maka bisa menemukan banyak bahan ya nanti masuk di kabel, bisa memanfaatkan bahan-bahan kami. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih untuk kami boleh belajar tentang bagaimana melayani kaum muda. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami sendiri terus diperbarui, diubahkan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kami dapat menjadi fasilitator, mewakili Tuhan buat anak-anak kami, buat pelayanan orang yang pemuda remaja yang kami temui, dan mereka boleh mendapatkan sesuatu yang berharga melalui kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah bersama-sama belajar, berkati perekonomian kami, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati pergumulan-pergumulan kami, biarlah kami keluar sebagai pemenang oleh karena kasih karunia. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan dari Roh Kudus boleh menguatkan keluarga kami, kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati Dan setiap kita memberkati.